Wahai hamba-hamba Allah yang mulia, yang terkasih, yang disayangi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah berjanji, masa kita tidak punya tekad? Rasulullah berjanji memperbanyak istighfar di setiap harinya. Bagaimana kedudukan kita dibandingkan sang Rasul? Pantaskah kita menyedikitkan istighfar dibandingkan sang Rasul? Sedangkan sekelas Nabi dan Rasul yang sudah terjamin saja, beliau memperbanyak taubat dan istighfarnya. Rasakanlah pertaubatan kita, hadirkan rasa taubat kita, penyesalan kita saat kita mengucapkan istighfar, agar bukan hanya pernyataan lisan saja, tapi memang benar-benar dari lubuk kalbu yang terdalam. Rasulullah juga bersabda, innahu layughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Sungguh, kata Rasul, aku merasakan beban yang sangat berat di dalam dadaku, di dalam kalbuku, dan pasti aku akan beristighfar kepada Allah di setiap hari 100 kali. Ini juga ada hikmah. Orang yang memiliki kebingungan, yang memiliki beban di dalam dadanya, maka perbanyaklah istighfar. Dengan memperbanyak istighfar itu dan meresapinya, maka niscaya beban yang ada di dalam dadanya akan hilang. Qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau berkata, ini seorang ulama salaf kurun awal, Imam Hasan Basri itu. Beliau menyatakan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah tanazzalal maghfirah. Kata Imam Hasan Al-Basri, aktsiru minal istighfari, perbanyaklah oleh kalian beristighfar, fi buyutikum, tatkala kalian berada di rumah kalian, kemudian wa ala mawaidikum, tatkala kalian menghadapi hidangan-hidangan kalian, dalam kesenangan kalian, wa fi turuqikum, dan saat kalian sedang berada di jalanan kalian, saat kalian sedang beraktivitas, wa fi aswaqikum, saat kalian berada di pasar, di mall, di pabrik, dimanapun berada, wa fi majalisikum, dan di majelis-majelis kalian, di tempat berkumpulnya kalian, saat kalian berkumpul perbanyak istighfar, wa aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fa innakum ma tadruna mata tanazzalal maghfiratu, karena kalian tidak akan mengetahui kapan ampunan itu akan turun. Entah ada ketika kalian sedang di rumah, entah kalian ada di masjid, entah kalian ada di jalanan, entah kalian ada di majelis-majelis kalian, sedang ada di pasar, beraktivitas, di sawah, di kebun kalian. Kita tidak mengetahui kapan ampunan itu akan turun kepada kita. Maka kecuali di tempat-tempat yang haram untuk beristighfar, di toilet. Kalau diucapkan dengan lisan tidak boleh. Tapi kalau dalam kolbunya masih terus beristighfar tapi lisannya diam, jaza, boleh, tidak masalah, la ba'sa, tidak berbahaya. Selama tidak diucapkan dengan lisan ketika di dalam toilet. Ini ulama yang luar biasa, Imam Hasan Basri, yang menjadi rujukan para ulama hingga akhir zaman. Kemudian Imam Ar-Rabi bin Khathyam, beliau berkata li ashabi, kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, tadruna
madda wad-dawa wasyifa. Tadruna madda wad-dawa wasyifa. Tahukah kalian apa itu penyakit, apa itu obat, dan apa itu kesembuhan? Kata Imam Rabi bin Khatham. Qalu, murid-muridnya menjawab, la, tidak tahu hai guru. Qala, maka Imam Rabi bin Khatham berkata, ad-da'u adz-dzunubu. Penyakit itu adalah dosa-dosa. Wad-dawa'u, sedangkan obat adalah al-istighfaru, istighfar. Wasyifa'u, dan kesehatan atau kesembuhan adalah antatuba thumma la ta'uda. Hendaknya kalian bertobat kemudian tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Itu adalah syifa. Syifa adalah kesehatan, kesembuhan yang terus menerus. Jadi dosa adalah penyakit, istighfar adalah obatnya. Sedangkan taubat yang tidak kembali mengulang dosa tersebut itu merupakan kesembuhan yang sempurna. Lalu dalam suatu riwayat, lallahu afrahu bi taubati abdi. Pastinya Allah sangat menyukai dengan taubat hambanya. Maka jika Allah menyukai taubat hambanya, mengapa mesti kita membatasi istighfar dan taubat kita yang padahal itu semua mampu membuat Allah bahagia? Mengapa kita kok pelit sekali untuk bisa membuat Allah bahagia? Selayaknya kita terus berupaya untuk membuat Allah bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan baiat.